Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ittaba'a subulas salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadil ummati wa qaidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayatihi ila akhir zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berbahagia dan bersyukur karena pada kesempatan subuh pagi ini kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam karunia nikmatnya. Alhamdulillah masih diberi umur panjang, badan sehat, rohani sehat, jiwa sehat, hati sehat. Lebih-lebih nampaknya kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hidayah yang sangat penting. Satu nikmat yang paling sempurna ialah nikmat iman dan Islam. Mari kita jaga, kita pertahankan sampai nanti di akhir hembusan napas kita. Semoga kita mampu mengucap kunci surga la ilaha illallah. Man akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, kata beliau Nabi, masuk surga. Insyaallah yang ada di majelis ini termasuk calon-calon penghuni surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, kurang dari 2 minggu lagi kita akan tinggalkan tahun 2025, akan masuk tahun baru 2026 Masehi. Kalender Masehi konon berasal dari kalender buatan seorang kaisar Romawi namanya Julian. Kalender itu kemudian diambil dan dimodifikasi. Dimodifikasi itu bahasa Jawa. Diotak, diadik, oleh seorang paus dari Vatikan namanya Gregorius. Maka lalu kalendernya dinamakan Gregorius kalender. Yang kemudian lagi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menggunakan kalender tersebut digunakan secara seragam oleh negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian kalender itu dikenal dengan kalender Masehi. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana hukumnya umat Islam merayakan tahun baru Masehi. Bagaimana hukumnya? Apa hukumnya? Wong Islam melu-melu merayakan tahun baru Masehi. Pedoman, pegangan, landasan hidup kita tidak lain adalah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nyongorani gali apa-apa kejabarong
perkara ini nek pada gelem cekelan kenceng ini paham betul bahasa Jawa. Tapi apabila kalian mau berpegang teguh pada dua tinggalan aku itu, maka aku jamin kalian tidak akan tersesat jalan hidupnya untuk selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnata Nabi. Pegangan jalan hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Apa hukumnya kita nanti ikut merayakan tahun baru Masehi? Kalau dibuka Al-Quran, dicari dalam hadis Rasulullah SAW, maka tidak akan kita dapatkan satu ayat pun, satu hadis pun yang secara spesifik menetapkan apa hukumnya umat Islam merayakan tahun baru Masehi. Dalam hal ini karenanya para ulama berbeda-beda pendapatnya. Pendapat yang pertama, kencang, tidak boleh itu haram, batil. Apa alasannya? Yang pertama, perayaan tahun baru Masehi itu identik dengan menyalakan kembang api. Duar, cerit, itu identik dengan pengagungan api, dan itu jelas tradisi Majusi. Perayaan tahun baru Masehi juga identik dengan meniup trompet, memukul lonceng. Prat, templeng. Itu tradisi Yahudi dan Nasrani. Sedang padahal baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa ju'ila dhillatu was-saghar ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ditimpa kehinaan dan kerendahan, dijadikan menjadi hina dan rendah, atas siapa saja yang menyalahi perintahku. Ketika ikut kanjeng Nabi, siapa baik sing menyalahi, menyelisih perintah Rasulullah SAW, maka ia akan menjadi orang yang hina, menjadi orang yang rendah, terutama di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk di dalamnya. Jadi mengkorek malam tahun baru baru wis dadi Yahudi, wis dadi Nasrani, wis dadi Majusi. Padahal mawantu kesengipun Allah Subhanahu wa Ta'ala datang sisianipun orang yang beriman. Mula satu Jumat, khotib Jumat gak boleh lupa
untuk terus-menerus mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri, tunduk patuh kepada Allah, memeluk agama Islam. Kenapa Islam? Sebab kalau nanti kita menghadap kepada Allah, kita pilih selain Islam menjadi agamanya, menjadi jalan hidupnya, maka itu akan ditolak Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Cetak. Dan juga Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah karihalakum salasa. Sesungguhnya Allah membenci untuk kamu 3 hal. Allah banget getinge marang kowe 3 perkara. 1, qala wa qila, kabar burung. Kabar burung itu apa? Isu, berita sing urung cedak bener apa luput, berita sing ora cedak jeluntrunge, yang sekarang dikenal dengan hoax. Lo seneng sasar. Ora ditimbang-timbang kuwi tenang ora dak cepet-cepet tangane gatel. Pensiunan sesuk nampa kenaikan 12%. Jebul gawe geger bakul pasar. Yang kedua, ibadatan mal. Dibenci oleh Allah adalah menghambur-hamburkan harta. Bahasa Jawanya ngabul-abul duit. Menggunakan harta untuk hal-hal sing ora penting. Mubadir, tuku mercon, kembang api, dompet, prak jajar itu mikir apa mboten nek tanggane lagi jatuh di rumah. Mikir mboten. Ora bakal mikir, dipikir seneng. Mikir apa mboten kalau ada orang yang masih punya bayi lagi anak lagi sakit, enggak mikir. Duit samurai dibutuh sing manfaat. Sebagai mikir ke guys, terus sing dono bencana berdoa doa itu lebih manfaat. Jadi nafsu lagi. Yang ketiga, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratus su'al. Banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya itu seperti Yahudi. Sami'na wa asayna. Dikon beli sapi ekor, sapi abang apa sapi putih. Dijawab sapi putih, pedet apa sing wis poel. Tanya lagi sing wis gawe apa sing urung. Ora nanan tong-tonge, akhirnya memberatkan dirinya. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan alasan tadi ulama tegas umat Islam tidak boleh haram batil mengikuti perayaan tahun baru Masehi. Ulama yang lain berpendapat boleh, enggak dilarang, asal ada asalnya, asal tidak berlebih-lebihan dan tidak melakukan hal-hal yang jelas-jelas dilarang dalam syariat agama Islam. Saya kira bumi-bumi dar-dar perat niku kira-kira sing lagi sakit, sing lagi susah niku jadi nyaman apa jadi boten aman. Padahal Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, orang Islam itu orang yang kayak apa sih profilnya? Nabi menjawab jelas, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Wong Islam kuwi wong sing wong liya, tangga, kanca nyaman, aman dari perkataannya dan dari perbuatannya. Kuwi wong Islam. Jadi wong Islam kuwi wong sing ning ndi wae manggon, lingkungannya menjadi nyaman. Maka dalam surah Ibrahim ayat 25 Allah membuat perumpamaan yang sangat-sangat cedak. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Ada ulama yang menjelaskan yang dimaksud kalimat thayyibah di situ adalah kalimatul Islam, profil seorang muslim. Nah, gambarannya seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu dijelaskan oleh Allah, akarnya menghujam ke tanah. Zaman sekolah itu dijenengi akar tunggal, akar tunggal. Jadi nek ono angin ora bakal cepol. Beda karo sing akarnya akar serabut. Pohonnya besar, tinggi, cabangnya, rantingnya, dahannya rindang dan berbuah setiap musimnya atas izin Tuhan. Jadi wong Islam itu wong sing akidahnya keyakinannya itu kokoh, kuat, punya sifat, punya karakter sing kokoh, lurus, jejeg, orang bengkok. Lalu kalau kita pada suatu saat capek, sumuk, bersandar di pohon itu, rasanya sejuk, nyaman. Itu menerangkan bahwa seorang muslim itu punya moralitas, punya akhlak, punya budi pekerti yang menyejukkan, yang ngomong tombol kepentingan hati mudah dipahami dan berbuah setiap musimnya. Artinya buahnya itu apa? Amal soleh, selalu beramal soleh dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, apanya pun dapat dijadikan untuk bisa berbagi. Orang kaitan ning senengnya uparan itu lan badane ora, pikirane ora, esok
KTP ora juga wae. Baik. Ya. Boleh asal tidak berlebih-lebihan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Itu artinya bukan merayakan si namanya, itu menjadikan tahun baru sebagai momentum untuk muhasabah mulasakliroh ar-rasulani. Muhasabah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya yang diberi nama Al-Asr, surah Al-Asr. Berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengawali firman-Nya dengan bersumpah wal asr, demi waktu. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menjelaskan makna al-asr itu meres sing ngantek mentu isine. Asr itu artinya apa jenenge? Menikmati hasil dari usaha memeras keringat. Semua manusia akan benar-benar merugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasehati, nasihat menasehati akan nilai-nilai kebenaran dan saling nasihat menasehati akan kesabaran. Jadi hasil karya kita, wis berupa materi dan sebagainya, itu tetap akan rugi kita nantinya, kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya hasil usaha kita memeras keringat, putar otak, itu tujuan akhirnya adalah dalam rangka untuk kita nikmati di kampung kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan. Oleh karena itulah dalam surah Al-Hasr Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Salah satu makna takwa itu wiqayah, artinya memelihara. Maka ittaqullaha, jagalah dirimu, peliharalah dirimu. Apa sing dijaga? Ya awakmu. Awakmu sapa? Manusia yang Allah ciptakan dengan ahsani takwim, dan Allah memandang manusia mampu untuk menjalankan tugas pokok dua. Satu, menjadi abdi Allah, menjadi hamba Allah. Yang kedua, menjadi khalifah Allah. Jaga itu. Kamu supaya tetap jadi manusia, jangan jadi hewan. Apa ada manusia yang jadi hewan? Ada. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni
biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Telah kami siapkan, kata Allah, untuk menjadi penghuni neraka jahanam yang kebanyakan dari jin dan manusia. Manusia yang macam apa? Yang diberi hati tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Diberi mata tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Diberi kuping tapi kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Manusia macam itu kan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Dengan mudah kita gambarkan manusia kok bisa seperti hewan ternak, kayak wedhus gitu. Ini mungkin sering saya sampaikan ini. Kalau kita punya kambing, dia wedhus kok wedhusnya madhe bae. Cedhake dikandani wedhus kuwi aja madhe bae, kowe di rumah. Atau sebaliknya wedhus lagi dulu dikon ngadeg ora bakal gelem. Walaupun kupingnya krungu, matanya weruh. Gitu nggih. Ini digawe masukan diaturna wedhus dulu mesti menyata jenapa jemangan. Pintar tadi ini. Nah, ini seolah-olah nyindir kita. Bapak Ibu, yang menciptakan kita siapa? Allah. Jawabnya mantap, Allah. Yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita ini siapa? Allah. Tenang, tenang. Tapi kok kalau pagi-pagi dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum. Salat kan itu kupingnya ada rumah apa ora? Rumah. Daripada dulu orang, orang punya pada karo pedus, bahkan lebih sesat. Pedus naik pangan di suara kuis tadi. Kalau bakal ngumpul-ngumpul nasukan tigo esok tigo muka tigo cepetnya berapa? Ini uang bis bukan ya sih kurang. Kenapa? Karena tidak barokah. Orang yang makan makanan yang tidak halal pasti hilang berkahnya. Maka kata Nabi, wong sing kaya kowe mau pada baik karo wong sing mangan bae ngimlik bae iki ora waret. Ada berkah. Nauzubillahi. Yang kedua, jangan lupa perintahnya. Wal tandur nafsum ma qaddamat. Dan masing-masing diri hendaklah memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok di sini menurut kebanyakan ulama maksudnya adalah hari akhirat. Di akhirat itulah kita semuanya akan tinggal di tempat tinggal yang sesungguhnya untuk selama-lamanya, dan itu harus kita persiapkan waktunya, tempatnya ketika kita masih berada di dunia. Maka kesempatan hidup di dunia itu adalah kesempatan untuk kita berbenah. Tetapi kita evaluasi satu tentang waktu tadi. Kanjeng Nabi ngendikake rata-rata umur kita ini nanti hanya seputar 60 sampai 70 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu kita yang usianya sudah 35 tahun itu tegese waktu zuhur. Ini pada zuhur apa dari ini? Pun lewat 50 tahun nih kumpul asar. 55 enggak
wis arep maghrib. Cedak nggih. Wis arep maghrib. Mula disemoni. Dadatira sumiwir bedah pinggire domono jumatono kanggo sing mengko sore. Sing mengko sore temen dulu. Jaratan permain. Nah, monggo kita evaluasi. Terutama yang sholat ini kula prihatin banget ya. Akeh wong wis kaji bajune putih. Sholat niku masih wonten sing sageleme dhewe. Terutama yang saya lihat itu ketika i'tidal. Saya begini baru rampung Allah Akbar kuwi Sami Allah liman hamidah. Terus dorot Sami Allah liman hamidah. Nabi pernah ingatkan, ana wong nglakoni salat wis 60 tahun lawase, tapi tidak satu pun salat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat bertanya, kenapa bisa terjadi macam itu ya Rasulullah? Wah, itu sebabnya boleh jadi rukuknya sempurna tapi sujudnya enggak sempurna, atau sebaliknya sujudnya sempurna rukuknya enggak sempurna. Itu baru urusan rukuk dan sujud. Sedangkan sholat itu tidak hanya rukuk dan sujud. Saya ulang, orang sholat itu sarangannya 3. Maka dalam ilmu fikih disebut ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Wong salat kuwi atine dinggo, awake dinggo, ilate dinggo. Artinya untuk mengingat Allah, ilate dinggo mengucap, awake dinggo gerak. Semuanya itu ada caranya. Ini dari segi gerakan saja masih banyak yang gak pas gitu. Saya mungkin Allahu Akbar. Ada nggak orang sholat berdirinya begini? Bisa sampai dewek ya. Sholat itu berdiri bertumpu di atas 2 kaki secara seimbang. Gak gini, gak gini. Nah, sesudah itu lalu ruku. Gerakan mau ruku saja ada caranya. Takbir sambil angkat tangan, boleh sedetak pundak, boleh sejajar daun telinga. Terus bukukan badan, itu namanya ruku, membukukan badan ke depan. Jrijine jembreng, gegem dengkul, punggungnya datar dengan kepalanya datar dengan punggungnya, pandangan matanya ke arah sujud, orang dengengek, orang dengkluk. Sehingga kata Nabi dalam hadis, saking datarnya nek dideleng banyu ning dhuwure, banyune ora tumplek. Tumplek niku napa? Boten lewet. Masih adakah orang salat duduk begini? Ada. Yang begini? Ada. Kulo zaman kulo cilik niku ngaji sing dipeng pernah loro pas salatan kali Quran. Wis gitu ya. Pertanyaannya Pak Bu, bagaimana kalau faktor U sehingga isone ruku ngaten? Sebab nek dipaksakan begini kalau perkebunan. Nah itu barulah diterapkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kudune ngerti nek cara ngene iki luput ya Allah, tapi apa boleh buat karena kondisi.
Jadi diilmuni, mula ilmu itu harus mendahului amal, amal itu di belakang ilmu. Cetak. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Setahu saya caranya ada dua, tangannya lurus, ada yang kemudian tangannya sedekat lagi. Itu memang ada hadisnya, walaupun yang paling tepat menurut saya ngaji itu yang posisinya lurus kembali. Tapi nggak ada orang yang tidak sami Allahu liman hamidah tangannya nyadong. Bahkan ada saya lihat tuh laki-laki sami Allahu liman hamidah tangannya dibotolin dulu. Dan yang paling banyak iktidal itu tidak ada tumaninahnya. Ngenteni kok ngantek ruas-ruas tulang belakang itu kembali ke tempatnya baru sujud. Gerakan menuju sujud saja itu ada aturannya. Ada dua macam cara. Boleh kedua lututnya dulu, baru kedua tangannya. Boleh kedua tangannya dulu, baru kedua lututnya. Yang tidak boleh bareng-bareng. Duduk. Lagi-lagi bagi orang yang karena usia atau karena kondisi, nek dengkulnya disik kejengkang, yang tangannya disik kerengkangan, wes orang pasir. Sing bisa iyo duduk, boleh apa tidak? Ya boleh kalau memang kondisinya seperti itu. Ini kudune ngerti nek cara sing ngono kuwi janjane ora ya. Mula salat kuwi kudu diulangke sejak usia 7 tahun. Ibarat pit isi iso dientain terus. Cetak nggih? Itu baru apa gerakan ke sujud. Sujud caranya jijinya rapet. Taruh kedua telapak tangan di samping kuping atau di samping pundaknya. Siji sukune mancal, tungkake gathuk, rasa gathuk kekat. Itu cara sujud. Terus duduk di antara dua sujud itu nggih carane. Nah monggo tahun baru kita evaluasi sing sepuh-sepuh salate terutama nggih. Satu pengajian kayak gini ada yang tanya pada saya, Pak Ustaz saya mau tanya, nanti tahun baru umpama cucu saya minta uang untuk beli jagung untuk bakaran jagung, niku pripun Pak Ustaz? Nek bakar jagung niku bakar jagung niku dilarang apa mboten? Boleh. Monggo. Bakar rumah dilarang. Nggih. Daripada anake tuku mercon ngoten nggih. Itu diarahkan bakar jagung. Ini nek wong tua-tua kok yo arep bakaran jagung. Ya piye yo yo molat sarira. Apakah ibadah kita sudah benar? Nanti kalau sewaktu-waktu dipanggil kudu sholat marang Gusti Allah, apa yo wis nyekel la ilaha illallah. Ing moko la ilaha illallah jangan-jangan ora cukup mung diapalke. Kejaba kudu dibesenke teng ati. Ngoten nggih? Pun dokter ini, sekali semangat mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Apa yang baik? Yang panjang umurnya tapi panjang kebaikannya, tidak sebaliknya panjang umurnya tapi juga panjang keburukannya. Nauzubillahi min dzalik, itu seburuk-buruk manusia. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Semoga kita
kita nanti diberikan oleh Allah kuat iman dan Islamnya, dan pada akhirnya kita mampu meraih husnul khotimah. Sikap semantan tidak melanggar pampunan billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.